Baik, terima kasih untuk kehormatan Bapak Pendeta Antipas untuk kesempatan besar bagi saya boleh share the word of God for this afternoon ya untuk setiap kita. Saya baru first time ya, jadi perlu memperkenalkan diri ya. Nama saya Pangeran Manurung. Kalau Manurung pasti bukan orang Tionghoa, bukan orang Nias, apalagi bukan orang Papua, pasti itu. Aku dari Medan, Pak, ya. Aku dari Medan, ya. Dari Medan aku ya, dari Sumatera Utara, orang Batak. Nah, istri saya juga orang Batak, dia Marga Nainggolan, ya. Kemudian anak saya dua, anak saya yang pertama laki-laki, namanya Christopher, sekarang usianya 6 years old, 6 tahun. Kemudian anak saya yang kedua itu perempuan 1,5 tahun. Ya, ingin rasanya membawa ke sini supaya Bapak Ibu bisa kenal, tapi juga ada kegiatan pelayanan di gereja ya. Jadi kami baru moving to Purwokerto City ini 1 tahun lebih. Jadi kami baru mengabdi di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia atau STI yang ada di Kalibagor depan Gua Maria sejak 8 Januari 2021 yang lalu gitu ya. Jadi kami bersyukur dan menikmati tinggal di kota Purwokerto. Begitu ya. Itu aja perkenalan kita ya Bapak Ibu. Ada yang mau tanya nomor rekening? Oh enggak ya. Ya. Oke, karena kita mau belajar firman Tuhan sore hari ini. Nah, judul renungan kita atau judul tema kita adalah intimacy with God, intimasi with God atau intim dengan Tuhan. Punya relationship yang dalam dengan Tuhan. Ya. Oke. Ya. Saya kira this is on ya, udah on ya. Oh. Oke. Jadi mungkin karena kaca atau oh sudah. Oke. Oh ini maju ya. Oh. Oke. Ini karena dari kampung, pendeta kampung begini ya. Jadi baik, intimasi with God, punya hubungan atau relationship dengan Tuhan. Ini menarik sekali dan I love this tema. Nah, kalau kita berbicara intimasi secara umum, maka paling tidak ada 3 hal yang harus kita paham ini. Karena kalau kita tidak paham ini, maka kita tidak mengerti mengapa kita berdoa kepada Tuhan, mengapa kita ke gereja, mengapa kita mengasihi Tuhan. Yang pertama, dasar hubungan dari sebuah intimasi atau personal relationship, itu dasar hubungannya adalah perasaan, dan ini bersifat private, ini personal, dan ini harus dirasa, bukan diketahui, bukan dipikirkan, bukan dinilai berdasarkan sudut matematika atau yang lain. Nah, saya mau tanya, ketika bapak-bapak kasih uang kepada istrinya tiap bulan, setelah bapak bekerja keras, berdarah-darah, keringat-keringat, setelah dikasih uang, amplop yang tebal itu, apa minta barang? Enggak kan? Atau setelah ibu membayar uang sekolah, memberi makan anak, apakah merasa rugi? Tidak. Suami dengan rela hati, dengan penuh sukacita dan kebanggaan, ucapan syukur, dia kasih uang kepada istrinya, wanita yang sebelumnya adalah orang asing yang dia tidak kenal. Benar enggak? Dan kita tidak merasa rugi tuh. Kita tidak merasa berkurang tuh. Kita tidak menuntut ini dan itu. Kenapa? Karena relasi kita dengan istri, dengan anak itu bukan relasi hubungan dagang. Bukan relasi untung rugi, enak tidak enak. Tapi itu adalah relasi apa? Personal yang didasari oleh perasaan. Begitu juga dengan Tuhan. Maka setiap kita yang mendasari hubungan dengan Tuhan berdasarkan hubungan dagang, maka kita akan sering kecewa. Kok ikut Tuhan selalu rugi? Kok ikut Tuhan selalu ditampar pipi kiri, tampar pipi kiri, tampar pipi kiri, selalu mengampuni orang lain, selalu mendoakan orang lain. Benar enggak? Wah, ini berat ini. Kalau hubungan dengan Tuhan didasari hubungan dagang. Ibu-ibu lihat saya agak melotot begitu ya. Aku jadi takut loh di sini. Baik, yang kedua,
namanya intimacy atau relationship itu selalu ada proses, ada usaha saling mengenal. Pengalaman saya di tahun pertama pernikahan saya, itu minimal 5 kali sehari bertengkar. Berapa kali saudara? 5 kali. Karena belum betul-betul mengenal wanita ini, karena waktu kami masih pacaran, itu banyak topengnya, benar enggak Bu? Benar enggak Pak, waktu kita pacaran, yang ditonjolkan itu selalu yang baik. Pakai parfum yang terbaik, begitu menikah, keteknya bau pun enggak masalah. Ngoroknya sebesar suara gajah, I don't care, benar enggak? Dan ada proses, ada proses, ada proses. Kemudian yang ketiga, kalau kita berbicara intimacy, ini berbicara sifatnya itu selalu dua belah pihak. Selalu dua belah pihak. Tuhan mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita, kita juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Benar? Ada di sini yang mencintai suaminya karena dipaksa? Coba, Pak Antipas, Bapak harus cintai istri Bapak ya. Kalau enggak awas. Enak enggak? Enggak enak itu. Enggak enak pol kalau orang Surabaya bilang itu. Karena harus didasari oleh dua belah pihak. Saya kira saya udah di surga barusan. Langsung tiba-tiba cerah. Oke. Nah, kita belajar dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, tapi poin pertama kita akan lihat ayat yang pertama. Ya, Mazmur 23 ayat yang pertama. Ini adalah teks yang sangat populer dan saya tahu kita semua sudah paham ini, dan saya ingin melihat dari sisi relationship-nya. Tuhan adalah apa? Gembalaku. Titik dulu. Titik dulu. Kita belajar ini aja dulu. Tuhan adalah gembalaku. Saudara lihat, ketika Daud mendeklarasikan sebuah pernyataan yang manis ini, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Pernyataan ini dimulai dari sebuah pemahaman dan pengalaman dan pengenalan siapa itu Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Maka dia tidak berkata Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa yang duduk di singgasana. Dia tidak berkata Tuhan itu adalah junjungan yang hanya menerima puja-puji dan penyembahan. Dia tidak berkata Tuhan itu adalah hakim yang pasti menghakimi segala sesuatu yang saya buat. Dia tidak berkata Tuhan itu adalah raja yang hanya menerima persembahan dari rakyatnya. Dia tidak berkata Tuhan itu adalah pemberi hidup dan sebagainya. Dia tidak berkata hanya demikian. Karena teks ini ingin memperlihatkan Daud sebagai domba Allah. Dia memiliki pengenalan terhadap Tuhan sebagai gembala. Ada minimal 2 gelar atau sebutan Tuhan yang menunjukkan sebuah relationship yang dalam Alkitab. Yang pertama istilah apa? Bapa. Yang kedua istilah gembala. Yang pertama saudara-saudara, kita akan lihat bahwa intimacy with God, yang pertama kita belajar prinsip saling mengenal. Bersama dengan saya katakan saling mengenal. Saling mengenal. Saling mengenal. Jangan ikuti terus, kapan saya khotbahnya nih. Nah, yang menarik adalah ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, dalam bahasa Ibrani ketika Daud menulis ini, itu kata kerja. Kalau gembala itu kata kerja atau kata benda? Kata benda. Guru adalah kata benda, satu sosok. Apalagi pemimpin. Nah, maka dalam bahasa aslinya disebut Adonai Ro'i, bukan Ra'ah. Gembala kalau dia kata benda Ra'ah. Tapi dalam bahasa aslinya Ro'i. Tuhan menggembalakanku. Ada gembala yang tidak menggembalakan, ada pemimpin yang tidak memimpin, ada guru yang tidak mengajar, ada orang tua yang tidak mendidik anaknya, tidak memberi anaknya. Paham maksud saya? Tapi ini adalah gembala yang menggembalakan. Dan memang kita yang berdagang, kita yang berbisnis, kita yang adalah staff, yang adalah karyawan, kita yang adalah guru, tidak terlalu paham ini kan.
Tuhan adalah gembalaku. So what? Kalau gembala, so what? Emang apa sih? Nah lihat Pak, Daud sebelum dia menjadi jenderalnya Saul, sebelum dia menjadi raja, dia apa profesinya? Gembala. Jadi dia tahu betul hati dari gembala. Dia tahu hasrat dari gembala. Dia tahu betul isi hati dari gembala ketika melihat domba-dombanya. Maka ketika Daud berkata, Tuhan, God is my shepherd. Ini adalah dari sebuah pengenalan, pengalaman bahwa dia pun pernah menjadi gembala. Jadi dia tahu rasanya menjadi gembala. Bapak Ibu tolong ya, kalau saya khotbah tolong agak begini dia. Ya, tanda Bapak Ibu mengerti, mengikuti, tolong ngangguk-ngangguk ya. Karena sebagian saya lihat ibu-ibu mau tadi. Nah, ini kuduga ibu nggak ngikut khotbah saya ini. Nanti kuulang-ulang nanti khotbah saya. Bisa sampai jam 12 malam kita di sini. Jadi Bapak Ibu ngerti nggak ngerti supaya cepat pulang, gini aja. Gini. Kalau gini aja, oh selesai. Karena hanya 2 poin yang mau kita pelajari. Nah, saudara lihat ya. Tuhan menggembalakanku. Tuhan menggembalakanku. Daud tahu bahwa Tuhan juga menggembalakan orang lain. Tuhan juga menuntun orang lain. Tuhan juga membimbing orang lain. Tuhan juga memberkati orang lain. Maka dengan pengalamannya dia ketika dia hidup di berbagai kondisi yang sulit, Daud pun merasakan, Daud mengalami, Daud menyaksikan bahwa Tuhan tidak hanya menggembalakan tetangganya, tidak hanya menggembalakan orang lain, tapi Daud dengan sebuah pernyataan iman dan perasaan pengalaman yang dalam, dia berkata, Tuhan menggembalakanku. Saya sering hanya mendengar kesaksian. Waduh, dia diberkati Tuhan. Waduh, anaknya disertai Tuhan. Jadi PNS, jadi tentara, macam-macam. Bisnisnya diberkati Tuhan. Lalu saya tidak pernah merasa diberkati Tuhan. Tidak pernah merasa digembalakan oleh Tuhan. Usahaku tidak, saya merasa tidak pernah disertai oleh Tuhan. Ada yang kadang-kadang merasa seperti itu. Lalu kita berkata, kayaknya di dunia ini hanya saya yang tidak mengalami Tuhan. Pernah? Saya kira di sini tidak ada, amin ya. Di luar sana banyak. Dan saya khawatir pindah ke sini. Ya. Nah, lihat ya, ini menarik sekali. Ini sebuah pengalaman yang dahsyat. Menurut saya ini luar biasa. Nah, historis dari kata ra'ah, gembala, memperlihatkan sebuah hubungan dari gembala dengan domba yang menurut saya sangat menarik. Karena Daud pernah menjadi gembala, dia paling tidak tahu fungsi dari gembala. Yang pertama, memberi makan, merawat dan sebagainya. Yang kedua, menjaga. Kenapa gembala harus menjaga? Karena waktu itu banyak pencuri, banyak serigala, banyak burung yang siap mematok matanya domba sehingga domba bisa tersesat. Yang ketiga, memimpin. Kenapa perlu memimpin domba? Karena domba itu tidak tahu mana rumput yang diracun atau tidak, mana rumput yang berduri atau tidak, mana rumput belukar atau mana rumput yang hijau. Itu domba sama sekali tidak tahu. Dan Daud paham itu. Seperti saya pernah menggembalakan domba, aku jaga dombaku, aku rawat dombaku, aku tuntun dombaku, aku bimbing dombaku, ku kenyangkan dombaku, ku bawa dia ke air yang tenang. Demikian juga Tuhan pasti menggembalakan aku seperti aku menggembalakan dombaku. Amin. Jadi ini sebuah pengalaman yang dia pernah rasakan. Maka ketika dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, dia tahu betul. Ini adalah sebuah hubungan yang sangat dalam. Nah lihat Pak, gembala memberi makan, gembala menjaga, gembala memimpin. 3 hal ini melewati proses yang tidak mudah. Biasanya kalau kita baca Mazmur 23, ayat yang kita senang itu ayat 2, benar enggak? Ia membaringkan aku. Ia menuntun aku, ia memberkati aku, haleluya. Ia membaringkan aku, ia menyegarkan jiwaku, ia mengenyangkan aku. Kita tidak paham
sebelum domba sampai ke sungai yang jernih, sebelum domba sampai ke air yang tenang, sebelum domba sampai ke rumput yang hijau, sebelum domba dikenyangkan oleh gembalanya, saudara tahu, Daud harus membawa dombanya melewati padang gurun, melewati padang pasir yang panas kalau siang dan dingin kalau malam, melewati gunung yang terjal, melewati lembah yang curam, melewati batu kerikil, melewati semak belukar, melewati jalan yang berbatu-batu dan berduri. Ini yang kadang-kadang tidak kita paham, benar tidak? Dan menurut beberapa penafsir, gembala mengenal domba dan domba mengenal gembala di proses mana? Di proses waktu di padang gurun. Karena biasanya domba kalau sudah sampai ke air yang tenang, dia lupa dengan gembalanya. Kalau dia sudah makan itu rumput yang enak pol itu, dia sudah lupa gembalanya. Tapi waktu di padang gurun, begitu ada serigala, domba langsung kenal gembalanya, dia dekat-dekat dengan gembalanya. Begitu sampai ke rumput yang hijau, dia sudah I don't care, saya mau makan dulu. Siapa itu yang begini? Yang jenisnya seperti domba yang kalau sudah sampai di rumput yang hijau lupa gembalanya. Ada? Nggak usah angkat tangan, aku tahu ada di sini. Dan kita harus bertobat bersama-sama karena pengkhotbah juga kadang-kadang begitu. Benar enggak? Iya saudara-saudara. Maka kita belajar sore hari ini. Nah ini yang saya katakan proses yang tidak mudah. Disinilah domba mengenal gembalanya dan gembala mengenal dombanya. Maka Daud tahu, saya dulu gembala, tidak pernah kutinggalkan kalau ada gembalaku ada yang terluka di tengah jalan. Tidak akan pernah kutinggalkan. Kalau ada dombaku yang tersesat, pasti kutuntun. Kalau sudah lemah di tengah jalan, pasti Ami akan beristirahat, kusegarkan jiwanya. Daud tahu betul itu dan dia mengenal dombanya. Nah saudara-saudara, domba yang baik, dia akan mengenal gembalanya. Katakan amin saudara-saudara. Katakan amin. Aminnya segitu aja. Sekali lagi katakan amin. Maka, lihat saya Bu, lihat saya Pak. Kalau sudah di padang gurun, karena domba tahu gembalanya itu baik. Gembalanya itu ingin menuntun mereka. Ketika di padang gurun, domba itu tetap setia kepada gembalanya. Ketika di gunung-gunung yang tidak nyaman itu, domba tidak meninggalkan gembalanya. Kenapa? Karena domba tahu padang gurun bukan akhir perjalanan dari gembalanya. Domba tahu padang pasir bukan tujuan, bukan the final purpose, bukan tujuan akhir dari perjalanannya bersama dengan gembala. Ketika mereka di gua-gua yang dingin, di gua-gua yang tidak nyaman itu, domba paham, ini bukan tujuan akhir perjalananku dengan gembalaku. Tujuan akhir kami adalah air yang tenang, sungai yang jernih, rumput yang hijau, kemah yang nyaman, rumah yang nyaman, kandang yang nyaman. Domba tahu. Domba tahu. Itu sebabnya domba selalu mengikuti gembalanya. Nah tapi memang betul, 1, 2, atau 3 domba, atau 4, atau 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada juga yang memberontak. Ada juga yang lari dari kerumunan atau kumpulan domba. Ada juga yang belum apa-apa di tengah jalan, ngek-nguk, ngek-nguk. Dan gembala pasti paham itu dombanya, pasti paham. Dan gembala pasti tahu kalau dombanya sudah capek, sudah lapar, sudah haus, sudah letih. Gembala pasti tahu, kenapa? Ada relationship yang sangat personal. Lihat ya, kalau domba berkerumun, lalu ada gembalanya, mereka merasa tenang. Begitu ada gembala domba yang lain datang, maka domba ini akan merasa tidak nyaman. Karena ini bukan gembalaku, aku kenal gembalaku. Gembala yang itu tujuannya ke sana. Gembalaku ini tujuannya ke sana. Domba dia mengenal gembalanya, gembala juga mengenal dombanya. Ini yang saya sebut intimasi yang berdasarkan perasaan. Domba yang baik ketika di padang gurun, dia tidak mengeluh kepada gembalanya.
kepada Tuhannya, kepada rajanya, karena dia tahu hati gembalanya sungguh-sungguh mengasihi dombanya. Dia tahu gembalanya membuat perjalanan menuju sebuah tujuan yang indah. Amin. Ya. Berapa banyak suami istri yang berpisah dalam kondisi atau keadaan yang tidak nyaman? Banyak. Satu alasannya, istri atau suami tidak paham hati dari suaminya. Benar enggak? Maka selalu ada salah sangka, curiga. Benar enggak? Kayaknya suami saya sudah membawa keluarga dan perahu rumah tangga kami ke jurang. Ya toh? Sudah mulai muncul perasaan-perasaan yang tidak baik. Kenapa? Karena dia tidak mengenal suaminya secara baik. Bu, lihat saya. Kenapa sih anak kita di rumah selalu suka marah kalau kita buat peraturan? Kenapa? Karena dia belum tahu hati orang tuanya dengan baik. Benar enggak? Benar enggak? Benar enggak? Iya loh. Saya dulu waktu masih lajang, Pak. Apa saja peraturan yang dibuat oleh papa saya kulanggar. Karena menurut saya, ini papa saya kurang kerjaan ini. Dia nggak suka kalau lihat saya senang. Ya kan? Begitu saya punya anak, Pak, baru saya tahu. Tidak ada sedikit pun hati dalam hati orang tua itu yang buruk tentang anaknya. Semua pernyataan orang tua, baik itu yang pedas, setengah pedas maupun tidak pedas, itu untuk kebaikan anaknya. Benar enggak? Ya, kita punya relationship, rekan, kerja. Kenapa bisa berpisah? Menurut saya karena belum ada pengenalan satu dengan yang lain. Domba yang baik dia kenal gembalanya, dia ikut gembalanya walaupun di padang gurun. Saudara mau ikut Tuhan walaupun masih di padang gurun, amin? Mau ikut Tuhan walaupun masih di padang pasir yang panas? Mau ikut Tuhan walaupun masih di semak belukar yang tidak nyaman? Mau ikut Tuhan walaupun masih di jalan yang berlumpur? Mau ikut gembala saudara walaupun jalan masih sedang berkelok? Ya, karena I know my God, Tuhan saya adalah Tuhan yang punya tujuan yang indah dalam perjalanan ini. Tidak ada yang tepuk tangan. Ini kalau relasi saling mengenal indah sekali. Persungutan berkurang, kejengkelan berkurang, rasa kecewaan berkurang, apalagi salah sangka berkurang kalau saling mengenal. Coba saudara lihat gambar ini. Apa yang saudara perhatikan? Ada apa ini laki-laki perempuan? Saya kira mereka saling memahami ya. Kayaknya wanita itu tahu bahwa laki-laki itu sedang lapar. Lalu wanita itu mau bakso atau soto, Mas? Iya, iya. Mereka saya lihat dua pasangan yang sudah saling mengenal satu dengan yang lain. Lalu foto yang di sini adalah laki-laki yang melihat HP, memelototi HP. Saudara lihat ya, kalau si laki-laki lapar, pasti pacarnya atau istrinya pasti tahu, oh ini suamiku jalannya sudah mulai miring, ini lapar ini. Ku masakkan dia Indomie telur. Dia sudah tahu, kalau suami pulang, itu pikirannya sudah begini-begini, oh ini banyak masalah ini, ku pijit dulu. Itu si istri langsung tahu, oh tahu dia. Saya kalau pulang ke rumah, begitu istri saya dia gini-gini rambutnya. Oh saya tahu, ini baru keramas, harus dipuji ini. Oh wangi sekali rambutmu sayang. Ya dulu waktu awal menikah saya enggak tahu. Dia sudah gini-gini rambutnya. Dia baru ke salon, enggak kupuji, jadi dia marah saudara-saudara. Jadi kadang-kadang dia gini-gini. Oh dia baru ini ngecat kuku. Nah kita harus puji, gitu loh. Nah sekarang saya sudah paham. Oh iya. Indah sekali. Tapi waktu dulu belum mengenal, masalah kecil jadi besar sekali loh. Nah, apa tadi? HP saudara-saudara. Yang satu gambar tadi itu sebuah hubungan yang saling. Tapi yang satu gambar laki-laki yang lihat HP. Saudara lihat saya ya. Hubungan saya dengan HP ini bukan hubungan intimasi. Kenapa Pak? HP ini sudah kusayang selama 10 tahun lebih.
Minimal 2 kali ku kasih makan dia. Namanya charger. Isi baterai. Kalau saya kehujanan, ku jaga dia. Kalau dia sudah panas, oh ini harus diistirahatkan ini HP. Pokoknya ini ku jaga betul ini HP. Kalau dia sudah lemah, baterainya 20%, langsung ku colok. Kalau saya lagi di luar rumah, bila perlu ku pinjam listrik orang. Halo? Tapi saya sering kelapar, dia tidak pernah memperhatikan saya. Ini kalau orang Medan bilang keterlaluan. Dia tidak pernah jaga saya. Saya haus, dia tidak merasakan haus saya. Halo? Ini bukan intimasi. Ini bukan intimasi. Dia tidak mengerti saya mengerti dia. Domba yang baik mengenal gembalanya. Jadi kalau gembalanya memimpin di padang gurun, dombanya ikut saja dan dia tidak bersungut-sungut, saudara-saudara. Tapi domba yang tidak mengenal gembalanya, tidak mengenal Tuhannya, dia suka memberontak, dia suka ke kiri dan ke kanan, dia suka menanduk apa saja, dia suka membuat banyak masalah, dia suka komplain, dia suka marah, tidak jelas. Karena tidak memiliki hubungan. Tidak memiliki hubungan. Maka yang pertama kita perlu belajar apa, saudara? Saling mengenal. Amin? Saling mengenal. Tuhan mengenal kita. Kita juga harus mengenal Dia. Saya seringkali tidak mau tahu perasaan Tuhan. Ini saya ya. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup, Tuhan ini kok berat banget ya. Kayaknya Tuhan tidak ngerti deh perasaan saya. Ini banyak masalah loh Tuhan. Kok kayaknya kamu jauh loh. Tidak ngerti saya. Gitu. Menuntut. Pokoknya berkati ini Tuhan. Pokoknya saya punya planning untuk usaha, bisnis, pekerjaan saya, untuk anak saya, istri saya, menantu saya, keluarga saya. Banyak hal yang saya urusi, tolong berkati. Aku tidak mau tahu. Kalau boleh Tuhan komplain, Tuhan mau bilang sore hari ini, hei jemaat GB Sokit yang baik-baik, kamu tahu enggak perasaan saya? Pernah tahu enggak apa keinginan saya atas hidupmu? Pernah tanya enggak apa kehendak saya atas hidupmu? Halo? Ini intimasi. Kalau kita berbicara intimasi, kita diberi ruang oleh Tuhan menyampaikan hasrat kita. Dan beri ruang untuk Tuhan menyampaikan hasratnya atas hidup kita. Ini saling. Bukan hanya gembala yang mengenal dombanya. Domba mengenal gembala. Yang terakhir saudara-saudara, ini cepat toh. Ini kita sudah mau terakhir. Habis ini setelah ini. Masing-masing siap-siap kereta mall. Yang pertama apa? Saling mengenal. Bu, lihat saya. Kalau sekarang ada di padang gurun, wah, bilang dalam hatimu, Tuhan, aku kenal Tuhan adalah gembalaku. Tuhan tidak akan membiarkan aku di padang gurun kepanasan. Oh, saya tahu ini ada di padang pasir, tapi saya tahu gembalaku akan membawa saya ke rumput yang hijau. Oh, mungkin saya sedang ada di jalan yang berliku-liku, di rumput-rumput yang sangat belukar, berduri, terjal, banyak durinya, banyak batu kerikilnya, mungkin belok-belok, mungkin turun, mungkin sedang naik. Tapi aku kenal gembalaku, Tuhanku, Rajaku. Dia pasti membawa saya kepada segala sesuatu yang baik. Kenali Tuhanmu, maka persungutanmu akan berkurang setelah ini. Ya, dari wajah-wajah Bapak Ibu saya sudah tahu kok. Ada yang sekarang di jalan yang berlumpur. Berat sekali. Bisnis, waduh berat. Ada yang berkelok-kelok. Kalau you kenal Tuhanmu, gembalamu dengan baik, no problem Tuhan. Ku jalani ini karena I trust in God, I believe in Him. Saya percaya bahwa Dia adalah gembala yang baik, yang menuntun keluargaku, bisnisku, usahaku, anakku, suamiku ke rumput yang hijau. Katakan amin, saudara-saudara. Yang terakhir adalah intimacy with God. Ini yang kedua berbicara tentang saling bertanggung jawab. Saling bertanggung jawab. Yang pertama tadi saling mengenal. Kalau saudara lihat, dan saya percaya saudara sudah sering membaca ini,
Kita tidak perlu baca secara spesifik, tetapi saya sudah buat sebuah garis besar. Ada 8 kata kerja dari ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keenam. Apa itu? Ia membaringkan. Yang kedua, ia membimbing ayat 2. Yang ketiga, ia menyegarkan. Yang keempat, ia menuntun. Yang kelima, ia menyertai. Ia menghibur. Ia menyediakan makanan. Ia mengurapi. Saudara tahu, itu adalah tanggung jawab dari gembala. Amin. Itu tanggung jawab Tuhan atas hidup kita. Dan ini tidak perlu kita minta. Tidak usah ingatkan Tuhan. Kayak Tuhan itu lupa. Tidak usah ajari Tuhan, amin. Tuhan sudah tahu, ini anakku, ini dombaku, ini umatku. Pasti akan kubimbing, pasti akan kujaga, pasti akan kusegarkan, pasti akan kutuntun, akan kuhibur kalau dia lemah, akan kusediakan kebutuhannya. Tuhan pasti sudah tahu. Yang sering adalah umatnya yang tidak tahu tanggung jawabnya. Termasuk saya, benar enggak? Karena begini, saya tidak akan mengekspos apa itu menyegarkan, apa itu membimbing. Karena kita lebih kepada hubungan. Domba yang baik, dia tahu tujuan gembala membaringkan dia apa. Dia tahu tujuan dari gembala membimbing apa. Dia tahu tujuan dari gembala menyegarkan apa. Menuntun apa, menyertai apa, menghibur apa, menyediakan apa, mengurapi apa. Dia tahu. Pertanyaan saya, ketika Tuhan menghibur kita, ada ndak yang taat? Ketika Tuhan membaringkan kita, ketika gembala membaringkan dombanya, saya mau tanya Bu, bisa dijawab. Ini kuis yang tidak berhadiah. Ada ndak kasus domba tidak mau dibaringkan? Ada, di sebelah Anda itu. Persis di sebelah Anda. Lihat aja kiri atau kanan. Oh iya, ini dia. Ini sering kulihat ini. Sudah dituntun oleh Tuhan, tidak mau. Diarahkan oleh Tuhan ke jalan yang benar, berontak dia. Halo. Karena domba menghilangkan tanggung jawabnya. Tuhan pasti menyertai. Yes. Tuhan pasti menuntun. Yes. Tuhan pasti membimbing. Yes. Masalahnya ada domba yang lari dari kerumunan, dia ke kiri, dia ke kanan, dibaringkan tidak mau, disegarkan tidak mau, dituntun tidak mau, ia dihibur tidak mau. Nah kalau sudah begini, tidak akan ada proses relasi intim dengan Tuhan kalau kita tidak paham apa tanggung jawab kita. Suami yang selalu menuntut haknya dari istri tidak akan menghasilkan sebuah hubungan yang intim. Sebaliknya, istri yang tidak tahu apa tanggung jawabnya akan selalu bukan tunduk, nanduk. Ya, karena tidak tahu tanggung jawab. Domba yang tidak taat ketika dibaringkan, jangan harapkan dia sampai ke air yang tenang. Domba yang tidak mau dituntun, jangan harap dia sampai kepada tujuan yang indah. Domba yang tidak mau dipimpin oleh gembalanya, jangan harap sampai ke rumput yang hijau. Saling bertanggung jawab. Gembala dalam teks yang kita baca ada 8 kata kerja. Ia menyegarkan dan seterusnya. Nah, puncak dari tanggung jawab kita sebagai domba yang mengasihi dan mengenal gembala itu ayat 6. Kita baca ayat 6 ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan apa? Mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan apa? Diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya pelajari nas ini. Kata diam itu menarik. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata wesebti, kata dasar shop. Ini artinya go back, return, kembali lagi kepada Tuhan atau ke rumah Tuhan, kembali kepada visi Tuhan, kembali kepada kehendak Tuhan. Lihat Bu, jadi kalau domba sudah melewati padang gurun, melewati padang pasir, melewati gunung, melewati jalan-jalan yang tidak nyaman, lalu sampai ke air yang tenang, sampai ke sungai yang jernih, sampai ke rumput yang hijau, mereka akan dibawa kembali kemana? Ke kandang. Kandang itu selalu di lokasi rumah
Rumah gembala, biasanya di belakang rumah gembala. Maka aku akan diam dalam rumah Tuhan. Jadi begini Pak, ketika Tuhan menyegarkan kita, membimbing kita, apa tujuannya setelah itu? Tuhan mengenyangkan aku, setelah itu apa? Aku akan bertumbuh, aku akan besar, aku akan dewasa, dan melahirkan domba. Nah, mungkin kita tidak suka bagian ini ya. Kita mungkin tidak suka bagian ini. Pak, domba disegarkan oleh gembala, dikenyangkan oleh gembala, dituntun oleh gembalanya untuk apa? Untuk apa? Diberdayakan. Kulitnya diambil, susunya diperas, dagingnya dimakan. Lalu kalau domba sudah dijaga, dituntun, dibimbing, dikasih makan, maka dombanya diharapkan melahirkan anak. Saya mau tanya, siapa yang kita harapkan di gereja ini membawa jiwa? Gembala atau domba? Gembala atau domba? Jawab aja, ini tidak ada hukuman kalau salah. Saya mau tanya, ada ndak dalam sejarah gembala melahirkan domba? Ada. Saya mau tanya, ada ndak gembala melahirkan domba? Yang melahirkan domba siapa? Ya mamanya domba. Ibunya domba. Ibu yang sudah dewasa. Halo? Diberdayakan itu artinya dipakai oleh Tuhan. Maka dikatakan ia mengurapi aku, ia menyegarkan aku. Saudara tahu apa sih maksudnya gembala menyegarkan dombanya? Supaya dia fresh, lalu domba ini menjadi dewasa, dia bertumbuh, lalu dia bisa menjaga anaknya. Diberdayakan dia, lalu dia melahirkan apa? Susu, bukan melahirkan susu ya, mengeluarkan susu. Jadi dia dinikmati oleh gembalanya. Saudara lihat, tujuan dari Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan menghibur kita. Tujuan akhirnya supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan, diberdayakan oleh Tuhan. Tuhan urapi kita supaya kita terhisap dalam pekerjaannya. Ya, bukan supaya kita jadi domba-domba yang tambun. Lalu kerjanya makan tidur, jalan makin lambat. Bukan. Supaya ada sesuatu yang dinikmati oleh gembalanya, oleh tuannya. Wah, ini khotbah ini memeras kita ini. Berarti habis khotbah ini kita mau dipotong semua oleh Pak Manurung. Enggak, bukan itu pengertiannya. Domba itu harus melahirkan sukacita bagi gembalanya, bagi Tuhannya. Amin. Itu maksudnya. Jadi lihat Bu, hal yang paling sakit bagi gembala, bagi Tuhan adalah ketika melihat dombanya yang sudah dijaga, gembala yang mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga domba dari serigala, dari burung Raja Wali, tidak bertumbuh, tidak diandalkan. Udah 10 tahun tetap bayi rohani. Lalu itu kesakitan yang paling mengerikan bagi gembala. Saudara tahu betapa berjuangnya pada zamannya Daud seorang gembala dalam menjaga domba. Saudara paham? Berat sekali. Karena satu-satunya binatang yang paling lemah di dunia ini adalah domba. Semua binatang diberi oleh Tuhan kemampuan untuk apa? Menghindar dari musuh. Kalau Anda mau tangkap belut, belut bisa lari karena dia licin. Anda mau kejar kucing, kejar anjing, mereka bisa lari. Bahkan binatang yang paling kecil yang kita bisa lihat dengan mata kita, semut. Coba, kalau kita pergi ke sarang semut, ya kan? Kita digigit toh? Masa waktu Anda digigit, shalom. Silakan gigit. No. Kita mengancam dia, dia juga mengancam kita, gitu loh. Kita mau menyakiti dia, dia menyakiti kita. Domba itu tidak ada alat pertahanan diri. Kalau kijang dikejar oleh harimau, kijangnya cepat lari. Domba Pak, tidak ada bisanya seperti ular, enggak licin seperti belut, tidak bisa gigit seperti semut. Paling-paling kalau ada serigala yang datang mengancam domba, bayangkan domba dia lari.
Domba itu lari. Bukan karena dia kencang, bukan karena dia bisa menghindar dari musuh. Dia lari karena dia ketakutan. Bayangkanlah serigala begitu cepat, dombanya oh dihajar. Biasanya yang kedua, burung Raja Wali, kalau dia lihat ada kerumunan domba, kalau gembala tidak ada menjaga dombanya, biasanya burung Raja Wali akan cakar itu mata domba. Dan biasanya domba yang sudah dicakar matanya mudah sekali tersesat. Lihat saya Bu, ini poinnya. Maka mustahil ada domba yang bisa eksis, yang bisa bertahan hidup di hutan kalau tidak ada gembala. One more time. Mustahil ada domba yang bisa eksis, yang bisa bertahan hidup, yang bisa tetap sehat, yang bisa tetap aman kalau tidak ada gembala yang menjaganya. Mustahil. Jadi jangan ada di jemaat di sini, aku bisa hidup tanpa Tuhan. Gundulmu itu. Baru 3 hari sudah linglung. Jangan kebanyakan gaya ya. Ini saya ya. Ya, mustahil. Dan ketika gembala, ada kata gada dan tongkat. Saya tidak mau eksposisi itu karena bukan itu penekanan dari sermon ini. Begitu gembala mempertaruhkan segala daya untuk menjaga domba, menuntun domba dari, saudara tahu, dari jalan-jalan kehidupan yang susah, betapa gembala harus bertaruh. Waktu domba tidur, gembala tidak tidur. Halo? Dia pertaruhkan segala apa yang ada dalam dirinya untuk menjaga dombanya, merawat dombanya. Dan ketika dia tidak melihat dombanya bertumbuh, dombanya tidak bertanggung jawab, gembala merasa ini good nothing. Ini domba yang baik tapi tidak berguna. Disebut dalam bahasa Inggris good nothing. Baik, tidak berguna. Diam di dalam rumah Tuhan. Saya berdoa supaya semua jemaat GBI Sokit diberkati Tuhan. Amin. Dijaga Tuhan, dituntun Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dirawat oleh Tuhan, dikenyangkan oleh Tuhan. Tapi ada pertanyaan. Setelah panjenengan diberkati Tuhan, what next? Apa berikutnya? Pengalaman saya, setelah menerima berkat dari Tuhan, what next? Apa berikutnya? Mau makan apa ini? Yang kedua, mau beli baju di mana ini? Yang ketiga, mau liburan kemana ini? Halo, ada yang begitu di sini? Tidak ada ya? Begitu terima berkat besar dari Tuhan, mau gimana lagi nih? Mau senang-senang di mana ini? Ini domba tidak mengenal gembalanya. Domba tidak mengenal gembalanya. Coba gini deh, kita buat satu pertanyaan. Kalau Tuhan sudah berkati kita, waduh Tuhan, praise the Lord, haleluya, ada berkat Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, Engkau kenyangkan aku, Engkau pelihara aku. Sekarang, bagaimana cara saya menyenangkan gembalaku, mengenyangkan Tuhanku? Siapa yang mau saya tolong Tuhan? Siapa yang mau saya berkati? Pekerjaan Tuhan mana yang ingin saya berkontribusi di dalamnya? Apa rencana Tuhan setelah Tuhan memberkati saya? Apa sih tujuan Tuhan memberkati saya? Bisa begitu? Ini kalau domba mengenal hasrat dari gembala. Ini kalau domba memiliki intimacy, hubungan yang baik dengan gembala. Yang pertama tadi apa? Saling apa? Saling mengenal. Mari kita banyak membaca firman Tuhan supaya kita saling mengenal pribadi. Masuk lebih banyak lagi dalam penyembahan. Puji Dia dan kenalilah hasrat dan kerinduan Tuhan dalam itu. Kalau kita berdoa, ya Tuhan tolong berkati dong anakku. Setelah itu, Tuhan, apa kehendak-Mu sekarang? Di bagian mana Engkau melihat saya harus bertumbuh lagi? Kayaknya di bagian ini saya mau bertobat ya Tuhan, karena selama ini saya menyakiti Tuhan. Itu loh. Apa yang mau saya buat supaya Tuhan senang? Coba kita mulai dengan pertanyaan itu, karena itu proses apa? Mengenal gembala kita. Pak, kalau nanti setelah pulang dari rumah Tuhan ini, ternyata Bapak masih tetap di padang gurun, kenali dia. Tuhan, apa maksud Tuhan saya masih tetap di padang gurun? Kenapa ujian hidup saya begini-begini aja? Langsung Anda dapat jawaban. Tuhan bilang, karena kamu tidak lulus-lulus ujian itu. Iya kan?
Kalau suami selalu masalahnya tentang perempuan, mungkin ada yang berjudi, mungkin ada alkohol dan seterusnya, you akan begitu-begitu aja. Enggak usah tanya Tuhan, Tuhan kenapa ini? Tuhan bilang kamu belum lulus di situ. Maka ujiannya terus begitu, soalnya itu aja. Halo? Tapi kalau kita sudah, Tuhan kami dalam berkeluarga, dalam berusaha sudah berkenan di hati Tuhan. Tuhan jawab yang kedua, iya. Sebentar lagi kita sampai di sungai yang jernih. Sabar bro. Itu rumput yang hijau 2 kilometer lagi. Tetap sabar, tetap kudus, tetap jujur, tetap berkenan di hadirat Tuhan. Amin. Ini proses saling mengenal. Yang kedua, bertanggung jawab. Jangan ragukan penyertaan Tuhan. Jangan ada yang ragu dengan penyertaan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Engkau lemah, Tuhan pasti hibur. Engkau putus asa, Tuhan berikan kekuatan. Pasti. Sekarang firman ini ingin bertanya. Setelah engkau dijaga oleh Tuhan, what next? Menurut saya, kalau kita sudah dipimpin oleh Tuhan ke jalan yang benar, maka kita di jalan yang benar. Lalu Tuhan mau pakai kita membawa domba-domba yang lain yang masih tersesat. Karena kita sudah tahu jalan yang benar. Amin. Kalau kita sudah tahu rumput yang hijau di sana, lalu kita masih melihat ada domba yang ada di semak belukar, ada di pinggir jurang. Maksudnya Tuhan mempertemukan kita dengan rumput yang hijau supaya kita bisa kasih tahu, sini yuk, ini rumput hijaunya, itu jurang. Itu tanggung jawab. Kalau saudara sudah mengalami mujizat Tuhan, bukan titik, koma, supaya Anda menyaksikan mujizat Tuhan itu bagi orang lain dan orang lain dikuatkan dan dihibur. Ya, maka mujizat Tuhan itu tanggung jawab. Mari kita bangkit berdiri. Yang pertama apa? Intimacy with God. Pemain musik boleh ke depan. Apa? Saling mengenal. Wah, kalau kita berproses dalam saling mengenal, keluarga pasti indah. Amin ya. Orang tua dengan anak akan indah. Anak-anak kalau makin mengenal orang tuanya akan makin taat. Oh ya, hati mama saya baik rupanya. Dia baik, kalau dia nasihati aku dia baik. Karena dia kenal mamanya. Dia kenal mamanya. Kalau gembala menasihati Anda dan Anda mengenal baik gembala Anda, oh iya, tidak ada hati yang busuk di hati gembala. Ini yang baik, saya mau taat. Yang kedua, saling bertanggung jawab. Ini bagian ini yang kadang-kadang saya tidak suka. Karena maunya saya, Tuhan, Engkau bertanggung jawab atas hidup saya ya. Engkau jaga saya ya. Tapi kadang-kadang tanggung jawab saya lupa. Tanggung jawab saya sebagai domba, memberikan susu bagi gembala saya. Mengorbankan diri saya untuk melahirkan daging, memuaskan Tuhan saya. Maka kita mau berikan hati kita untuk Tuhan. Hidup kita untuk Tuhan karena Dia adalah gembala yang sudah menjaga kita.